Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Diana Suliantika Tobing selaku pengampu dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Kami dari kelompok 5 Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan kelas B ingin melakukan wawancara mengenai audit di salah satu perusahaan BUMN di bidang farmasi, yaitu Kimia Farma. Sebelumnya perkenalkan, saya Azmi Estiat Zawiono dengan NIM 24081201152. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia Zahira dengan NIM 240810201015. Perkenalkan, nama saya Nada Fajri Bilana Putri Gaya dengan NIM 240810201003. Perkenalkan, nama saya Alvan Kafiska Igusti dengan NIM 2408120101009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Seniaska dengan NIM 240810206061. Baik, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Yuli Rahmawati selaku bagian SDM di Apotek Kimia Farma. Perkenalkan, saya Yuli Rahmawati. Di sini saya staf di ICSDM untuk Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Jember. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan mbak-mbaknya? Sejauh mana BUMN ini menggunakan konsultan independen dalam audit sumber daya manusia dan apa pertimbangan lanjutannya? Kalau audit itu ya, audit independen itu ada di sini. Kita pakai beberapa, pakai nggak hanya satu auditor. Biasanya apa yang terkenal dengan Big Four ya, PwC, terus apalagi itu ada beberapa ya, salah satunya PwC lah ya, sama contohnya PwC, tapi kebanyakan yang di audit itu bagian finance-nya, bagian keuangan. Tapi nantinya SDM juga ada audit juga, tapi kalau di SDM tidak terlalu banyak ya, karena kan kalau di SDM sendiri sudah ada konsultan sendiri ya, pro hire istilahnya, itu yang tenaga profesional yang di-hire dari perusahaan untuk menata SDM yang ada di perusahaan PT Kimia Farma. Kalau saya di sini hanya istilahnya kalau di Jember ini KUP ya, kantor unit pusat. Jadi sistem organisasinya itu sendiri-sendiri, kita bertanggung jawab sendiri-sendiri kepada penanggung jawab masing-masing. Kan ada bagian finance, itu di situ ada Bu Purnawati selaku PNS-nya membawahi bagian hutang dagang, kasir, sama kasbah, lebih ke bagian keuangan. Kalau saya bagian tata kelola SDM, langsung ke pusat juga untuk pertanggung jawabannya. Jadi sendiri-sendiri bagiannya. Kalau untuk audit SDM, kita bisa dibilang bukan audit sih, tapi lebih ke apa ya, dari pusat sendiri itu berhitung berapa kebutuhan SDM yang diperlukan di setiap unit ya, unit bisnis ya. Karena Jember ini unit bisnis Jember sendiri, Jember itu ada 13 apotek. Nanti tiap apotek itu kan pasti ada SDM-nya. Nah, mereka tuh berhitung dari berapa omsetnya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk satu apotek itu, biayanya kan berhitung. Itu koordinasi sama bagian keuangan dengan Bipur tadi, bagiannya Bipur, dari gaji karyawan, biaya tambahan, biaya operasional dan lain-lainnya. Nanti dari situ akan muncul audit lah, untuk apotek ini dengan omset segini, biaya segini, untuk orangnya ini terlalu banyak. Dari situ mungkin diaudit lagi berapa kebutuhan, dilihat lagi sumber daya manusianya ini masih layak atau tidak, dipekerjakan kembali atau tidak, seperti itu. Nah, di Kimia Farma sendiri ada ada 2 tingkat pegawai ya, pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Di sini yang biasa dibilang bukan outsourcing, pegawai kerja waktu tertentu, PKWT ya, jadi semacam kontrak. Kalau outsource itu ada, kalau outsource itu 3 bulanan biasanya, tapi untuk di Jember tidak ada outsource, adanya pegawai magang aja. Lagi dari sini ada lagi yang mau ditanyain? Sebelumnya kalau boleh tahu itu bagaimana biasanya Apotek Kimia Farma ini dalam menilai kinerja karyawannya ya Ibu? Lalu apakah hasil dari penilaian kinerja tersebut itu
dapat berpengaruh juga terhadap pengembangan karir maupun kenaikan gaji dari karyawannya di sini. Kalau penilaian kinerja itu ada 2 penilaian yang komponennya disebut KPI. Misalkan ya Key Perform Indicator. Itu biasanya KPI itu digunakan untuk menilai staf KUP yang di sini tadi seperti bagian keuangan, saya dan lain-lain. Itu yang menilai langsung usernya masing-masing dari pusat. Jadi kalau KPI itu bisa bagian keuangan, lihat nih dari tim keuangan, timnya Bupur, gimana Bupur ngelola biaya di timnya, gimana Bupur selesai ngerjain laporan-laporan, Bupur mengkolek data dari timnya di bawahnya Bupur, sudah tepat waktu atau tidak, seperti itu. Dan itu tiap bulan dari pusat. Terus yang untuk pelaksana di apotik, istilahnya apa ya, dan teman-teman di apotik itu pakai BSC, namanya Basic Scorecard. Itu tiap bulan juga. Itu nilainya ringnya 1 sampai dengan 5. 5 itu nilai paling besar. Jadi nanti ada komponen ya, komponen 1 sampai 3 itu paling rendah ya, sama-sama di bawah target, below target, meet expectation, sama experience yang terakhir gitu. Jadi ada range-nya. Untuk yang skornya di atas 3 di atas 3,4, di situ nanti ada pengembangan karir juga. Karena pusat itu juga menilai ya dari nilai biasa teman-teman. Siapa nih dari nilainya yang tinggi diskorkan. Misal ada kebutuhan di unit lain dengan level yang lebih tinggi, mereka di hire gitu Mbak. Atau nanti kalau otomatis kalau levelnya lebih tinggi, itu kan income-nya juga tambah atau ada tambahan tunjangan seperti itu. Kalau untuk yang nilainya rendah antara 1 sampai dengan 2, itu lagi apa dikasih tahu. Saya kan sebagai penanggung jawabnya, saya ngasih tahu misalnya BSC-nya sudah keluar nih, saya lihat yang kolek yang nilainya bagus, oke lah, saya kasih ke farmasi manajer masing-masing di apoteker. Ini nilainya untuk ibu atau bapak dan tim segini. Misal yang nilainya rendah, saya coaching lagi, nilainya ini rendah ya di bagian, kan ada beberapa komponen tuh dari omset, EBITDA, ya laba rugi, cost ratio, dan juga ada e-learning juga. E-learning itu kita kimia farma itu ada semacam wadah pembelajaran. Jadi mewajibkan dan memfasilitasi karyawan untuk belajar mengupgrade ilmu ya, seperti itu. Itu ada targetnya 30 jam pembelajaran. Seperti itu. Jadi karyawannya itu wajib belajar dan difasilitasi. Misal harus ikut webinar itu ya dibiayai sama perusahaan seperti itu. Jadi harus mengupgrade ilmu terus-terusan seperti itu. Kalau jam pembelajarannya kurang ya sebenarnya belum ada lulus. Kalau yang nilainya rendah kan dilihat tuh dia nilainya gimana, di skillnya atau gimana. Nanti ditanya kenapa kamu hanya nilainya segini, kamu nggak bisa nyari omset. Kita kan bisnis ya, tetap orientasinya kan laba ya, omset dan laba mesti seperti itu. Nggak boleh lepas dari tujuan utamanya kan kita jual obat kesehatan, tapi tetap namanya bisnis tetap orientasinya kan laba, omset. Kenapa, ada kendala apa? Saya nggak bisa ngomong Bu, kenapa nggak bisa nawarin ke customer, nggak bisa upselling, nggak bisa cross-selling. Ada kayak upselling gitu, semisal si A datang, saya demam, butuh obat demam, bisa ditambah vitaminnya Pak, kan seperti itu ya, namanya marketing ya. Saya nggak bisa ini Bu, saya nggak bisa gitu. Nanti itu jadi catatan saya di SDM, ternyata tim saya ada yang nggak bisa jualan, karena ini saya lapor ke perusahaan saya butuh coaching untuk skill jualan, skill upselling, skill cross-sell. Nanti sama pusat itu dimasukkan ke modul ya, maksudnya rencana pembelajaran untuk bulan ini kita mau ngajarin teman-teman ini cara mencoba sumber berbicara mau pakai Zoom atau online atau offline. Kalau memang offline ya bisa nanti menunjukkan. Jadi kalau sampai dengan di review ya, sampai sudah dikasih jam pembelajaran, sudah dikasih tahu kurangnya di sini kan, itu tugas saya ya. Kamu kurangnya di sini, kamu nggak omsetnya sedikit, kamu jam pembelajaran kurang, ini diperbaiki. Misal dalam beberapa kali 3 sampai 6 bulan seperti itu, mungkin
imbasnya ke kontraknya juga kita tidak berhubungan lagi karena kita sudah memfasilitasi semua ya. Selama tidak ada fraud apa-apa itu kita masih pertimbangkan semuanya. Kalau jam pembelajaran seperti itu setiap orang berbeda-beda atau emang sudah diatur di jadwal per bulan atau per 3 bulan seperti itu? Kan targetnya itu 1 tahun 30 jam pembelajaran setiap karyawan. Itu bisa pembelajaran mandiri atau barengan ya. Pembelajaran mandiri itu bisa dari kita baca buku. Nah itu ada aplikasinya. Kalau kita sudah melakukan, misal kita harus baca buku soal bisnis, kita satu buku ini bukunya ini, ada evidennya kan? Itu bukunya ini, pengarangnya ini, tentang ini, evidennya itu diupload semua. Jamnya kita baca bukunya berapa jam. Tapi setiap bulan itu perusahaan itu ada pembelajaran. Jadi yang kebanyakan karena kita kan di bidang kesehatan ya, jual obat, jadi kebanyakan yang diajarkan selain trik menjual, berkomunikasi juga mungkin namanya dunia kan berkembang terus ya Mbak ya, termasuk obat-obatan juga. Di situ ada materi tentang farmakologi, tahu nggak ya? Farmakologi itu semacam kinerja obat di tubuh ataupun gimana obat ini untuk apa-apa seperti itu. Itu ada setiap bulan, itu selalu ada webinar atau dan itu bersertifikat. Jadi misal ya sebenarnya lebih untuk kepentingan personal ya, karena mereka belajar selain ilmunya diri sendiri juga bisa nanti ketika KIE ya, KIE itu komunikasi informasi dan edukasi ke pasien seperti itu. Jadi memang difasilitasi. Jadi jangan bilang kalian tidak bisa ngomong, jangan bilang kalian tidak bisa menjual, karena itu selalu di-upgrade untuk pembelajaran ini seperti itu dan dilaporkan. Jadi ada link absensinya, mau isu, mau biasanya kita sih kebanyakan isu ya karena kan nasional. Beberapa orang itu tiap bulan itu pasti ada atau tren yang lagi tren, penyakit yang lagi tren itu selalu di-upgrade ilmunya semua dan bersertifikat. Nah itu masuk di jam pembelajaran, tapi belajarnya berapa jam ya? Ada pre-testnya, ada post-testnya seperti itu. Masuk ilmu berbisnis juga ada, sesekali itu juga ada ilmu marketing juga. Bagaimana Kimia Pharma memastikan proses rekrutmen dan seleksi karyawan dilakukan secara objektif sesuai dengan kebutuhan jabatan? Karena kan rekrutmen ini kalau di Kimia Pharma itu yang pertama lihat MPP, manpower planning. Jadi semacam manpower planning itu kebutuhan SDM untuk masing-masing outlet itu berapa. Jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelebihan. Kalau kekurangan kan pasti di situ ada ini ya, ada kelebihan beban kerja, pasti berpengaruh juga pada kinerja. Kalau kelebihan SDM pasti di situ nanti banyak nganggurnya. Di situ pasti kan kita akan kelebihan biaya kan, biaya gaji dan lain-lain seperti itu. Jadi dilihat dari MPP. MPP-nya itu sudah ada yang hitung sendiri. Jadi apotek A ini omsetnya segini, lembar resepnya per bulan berapa, daftar kunjungannya per bulan berapa, itu kan sudah ada datanya. Misal si A ini apoteknya hanya itu bisa dihandle sama 4 orang. Tapi di sini hanya ada 3 orang, itu kan kurang 1 ya, kita meng-hire 1. Biasanya kita lapor ke pusat, saya butuh 1 pegawai ke posisi misal PPK, apoteker pendamping atau apoteker. Saya lapor ke pusat, bersurat ke pusat, saya butuh ini, nanti di pusat dikaji ulang, oke. Nah, di pusat itu ada namanya bank talent, Mbak. Jadi semacam kayak orang-orang yang mau melamar itu dimasuk ke situ semua bank talent. Untuk wilayah mana di Jember ada nggak nih? Yang dari Jember yang mau melamar itu ada. Misal ada nih di bank talent, sebentar dihubungi dulu orangnya, kan seperti itu. Atau kalau saya butuh, saya bikin flyernya juga harus lapor ke pusat dulu, dibikin flyer, jadi bisa lewat Instagram, lewat kita kasih ke IAI ya, kalau sini atau IAI itu kumpulan apoteker itu ya, organisasinya apoteker, atau kalau kebutuhannya apoteker, kalau kebutuhannya asisten apoteker ya di PAVI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, dikasih ke situ. Mungkin di PAVI itu ada talent yang belum bekerja atau gitu, seperti itu. Mereka biasa kirim lamaran, CV-nya dikirim ke sini bisa atau lewat ini. Nanti
saya masukkan ke bangkalan lagi. Saya info ke bagian hasil pusat. Kalau saya tuh mau ya rekrutmen untuk posisi ini, kemudian kita ya Bu, saya carikan di Bangkalan, terus saya tadi ada isu di Bangkalan yang di Jember. Misal bukunya satu ada 5 pelamar. 5 pelamar itu dihubungi sama hasil pusat untuk tes online. Mereka ngelakuin tes online dan juga ya tes kemampuan lah ya, tes kompetensi mereka di pusat melalui hire pusat ya. Setelah mereka selesai dari tes online, mereka ngasih nilai ke saya. Si A nilainya segini dari 76/100, dari 100 dia dari 76 segini. Ini ada 5. Mereka ngasih rincian. Dia bagus di speak up-nya Bu, dia bagus di ngomongnya, dia lebih bagus di cara berhitungnya seperti itu ya. Sudah dikasih ke saya hasil penilaian pusat. Nanti saya sebagai user ya, saya sebagai user di sini manggil mereka, memanggil untuk interview sebagai usernya. Interviewnya ada 2, interview HR dan interview user. Di sini HR-nya kan saya kan untuk interviewnya itu kan pakai metode akhlak ya, amanah, kompetensi, harmonis, loyal, dan kompeten. Seperti itu. Nanti ada pertanyaan yang terkait itu tadi. Di situ nanti kan bisa dilihat sih dari cara mereka menjawab seperti apa, bisa dilihat dari loyalnya seperti apa. Nanti habis dari wawancara HR ke usernya siapa yang mau pakai tenaga tadi, semisal butuhnya apoteker, berarti usernya adalah Pak BM, Business Manager. Itu kita yang mau wawancara. Kalau butuhnya asisten apoteker di apotek, misal di bawah nih apotek F2, di situ farmasi manajernya adalah Bu Asari. Nanti Bu Asari yang menginterview, itu juga ada modulnya untuk interview seperti itu. Di situ kan nanti kan kalau hanya dari pusat aja yang menilai kan juga nggak fair ya, karena kan yang pakai di sini, saya di sini sebagai yang perwakilan dari pusat juga harus tahu kepribadiannya dari penampilan, dari apa. Dan oh ya, satu lagi, sebelum kita meng-hire karyawan ya, kita pasti lacak dulu medsosnya, IG-nya atau apa, karena kan lihat postingannya. Kalau sering postingnya unsur sara-sara mungkin akan kita karena kan nanti itu kebawa juga kan, mungkin kita nggak dipanggil seperti itu. Berarti kalau wawancara sudah ada yang wawancara sendiri, tidak cuma ibu seperti itu? Ya, enggak cuma saya kan ini kan ya, saya sebagai admin lah, bisa dibilang adminnya hanya melihat seberapa nanti usernya yang wawancara juga yang akan memakai tenaga itu, jadi pimpinan mereka. Nanti digabung nilainya dari saya berapa, dari pusat berapa, dari usernya berapa, nanti ya dicari nilai tertingginya berapa. Kalau mekanisme penilaian itu fokusnya di mana? Secara audit internalnya di timnya. Kita lihat dari sisi amanahnya, kompetennya, harmonisnya. Karena kan kita kerja tim ya, nggak kerja sendiri ya. Loyalitasnya sama amanah, kompeten, harmonis, loyal. Dan satunya kolaboratif ya. Jadi gimana dia kerjasamanya, lihat dari loyalnya. Ya misal kita mau meng-hire apoteker ya, kita kan bukan pegawai yang satu shift ya, 2 shift, bisa 3 shift pagi siang malam. Kebutuhan setiap karyawan itu kan beda-beda. Kadang kan dia harus masuk pagi, masuk siang, atau masuk malam. Ketika sudah dijadwalkan nih, dia itu masuk sore gitu. Ternyata sore dia ada acara, atau ternyata dia sakit lah, anggaplah dia harusnya masuk pagi. Dia itu sakit, kan nggak mungkin kan mempekerjakan orang sakit. Sementara di apotek nggak ada yang jaga. Mau nggak mau apotek tetap operasional kan. Nah, itu kan pasti yang sakit pasti izin ke usernya. Kan saya sakit Bu, nggak bisa masuk hari ini. Terus misalnya saya nanya, semisal gimana kalau ada kasus seperti itu, Ibu sebagai calon leader di apotek itu, apa yang akan Ibu lakukan? Sementara Ibu sendiri juga ada kepentingan ya mungkin ada bayi atau apa gitu. Dia dari situ dia kan harus memilih, mau nggak mau dia sebagai leader harus menggantikan si
salah satu timnya yang berhalangan hadir tadi untuk tetap membuka apotik agar beroperasi kan seperti itu. Itu dilihat dari sisi loyalnya seperti itu. Dilihat dari soal ya kalau amanah kan ya soal kalau di sini kan istilahnya kan pengawasannya kan cuman hanya CCTV dan lain-lain. Dari situ kan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya melihat orang ini bisa bertanggung jawab apa tidak sama amanah-amanah yang diberikan perusahaan. Dalam melaksanakan audit sendiri itu di Departemen SDM di Kimia Farma itu apa saja jenis-jenis yang di Audit. ya auditnya? Mungkin ya kalau yang diaudit dari sisi administrasi dulu ya, dari kecukupan MBP tadi. Kecukupan MBP itu setiap 3 bulan sekali kan kita ada dari pusat ada email untuk unit bisnis ini. Saat ini karena terjadi penurunan omset atau kenaikan omset ditambah atau dikurangi orang, di situ kan harus diaudit lagi mana nih yang harus dikurangi, mana nih yang harus ditambah seperti itu. Dan juga semisal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sih, ada kekurangan atau apa, kalau semisal kita sendiri yang di sini perwakilan dari informasi itu diselesaikan. Tapi kalau tidak bisa, kita berkonsultan juga ini bisa pengajarnya untuk menyelesaikan semua. Ini yang mereka selesaikan. Tapi alhamdulillah kalau di sini auditnya masih bisa selesai, ada yang menjadi hal-hal yang lain tidak ada yang Bagaimana caranya perusahaan itu memastikan rekomendasi hasil audit SDM itu benar-benar dilaksanakan, jadi bukan hanya formalitas saja. auditornya itu kalau di SDM sini nggak terlalu banyak ya Mbak ya, audit yang SDM-nya ya. Karena kan memang kalau auditnya lebih banyak di bagian keuangan sih, kalau di SDM itu kan ada ini benar-benar dilaksanakan ya. Kita semuanya hasil audit itu kan dikirim ke kita semua, dari kita apa-apa laporannya. Dan juga kan dilihat dari data kalian juga kan terkait ya siapa aja yang dapat gaji dan tidak seperti itu. Misal ada warning kan ini si karyawan sudah mau habis kontrak, diselesaikan atau diperpanjang seperti itu. Kalau diselesaikan ya sudah berarti tidak boleh digaji lagi di bulan berikutnya seperti itu. Kalau semisal masih ada digaji, itu kan ya salah kan dari kesalahan. Tapi ya ini dari itu Mbak kita laporkan setiap bulannya mana yang masih harus digaji, mana yang sudah harus diselesaikan dan tidak digaji. Ya legal sendiri. Jadi setiap itu juga kita ada istilahnya gitu ya, yang ngomongin apa yang salah di sini, apa yang salah itu disampaikan dia di depan semuanya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutup. Masalah yang terjadi di setiap bisnis ini. Baik, terima kasih Ibu Yuli atas waktunya dan merepotkan ya. Sehingga masih ada lagi yang mau ditanyakan. terima kasih. Sudah jelas. Kalau nggak jelas nggak apa-apa kita tanya lagi. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.